Halo Sobat Katolik, Salve! Kali ini kita akan membahas mengenai dua doktrin atau ajaran yang ditentang oleh gereja Kristen karena dianggap menyimpang. Kedua ajaran ini dinamakan Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama, kita berbicara mengenai Arianisme. Arianisme adalah ajaran yang dianggap sesat dalam gereja yang muncul pada abad keempat. Ajaran sesat ini dipelopori dan dipimpin oleh Arius. Arianisme mengajarkan bahwa anak Allah tidak kekal karena ia diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan untuk tujuan penciptaan dunia ini. Oleh karena itu, anak Allah tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ia adalah makhluk yang dapat berubah sehingga dapat binasa serta berdosa. Kemuliaannya sebagai anak Allah dikaruniakan oleh Allah Bapa karena kesetiaannya dalam melaksanakan kehendak Allah Bapa. Hal ini menimbulkan konflik besar karena ajarannya tampak merendahkan keilahian Kristus dan bertentangan dengan keyakinan sebagian besar orang Kristen pada saat itu, bahwa Yesus adalah Allah sejati yang satu hakikat dengan Bapa, bukan hanya sekadar makhluk ciptaan. Ajaran Arian segera memicu perdebatan sengit antara pendukungnya dan lawan-lawannya. Lawan utama Arius adalah Athanasius dari Alexandria yang menjadi tokoh penting dalam membela ajaran ortodok bahwa Yesus Kristus adalah konsubstantial satu hakikat dengan Bapa, yang dalam bahasa Yunani disebut homoousios. Menurut Athanasius dan pihak ortodok, jika Yesus bukan Allah sejati, maka ia tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan, dan karena itu Kristus haruslah benar-benar Allah. Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat dalam sinode di Alexandria tahun 320 dan kemudian dalam konsili Nikea tahun 325. Walaupun Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat, namun sikap Kaisar Roma selalu berubah. Kadang-kadang Arianisme dibela oleh pemerintah dan kadang-kadang Arianisme dihambat. Bahkan Arius sendiri sempat dipulihkan kembali dalam jabatan keuskupannya. Namun tiba-tiba ia meninggal. Arianisme mendirikan gereja sendiri di samping gereja resmi. Aliran ini giat memberikan Injil di kalangan suku bangsa Goth, sehingga mereka menjadi orang Kristen Arian. Arianisme hilang pada abad kelima. Kemudian kita berbicara mengenai ajaran Nestorianisme. Nestorianisme adalah sebuah aliran teologi Kristen yang berkembang pada abad kelima dan dinamai dari tokohnya Nestorius yang pada saat itu menjabat sebagai Patriark Konstantinopel. Nestorianisme menimbulkan kontroversi besar dalam dunia Kristen karena ajarannya dianggap menyimpang dari doktrin resmi gereja, terutama menyangkut pemahaman tentang Yesus Kristus dan hubungan Yesus Kristus antara sifat ilahi dan sifat manusianya. Nestorius menjadi Patriark Konstantinopel pada tahun 428 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang teolog yang belajar di sekolah Antioquia, pusat pendidikan Kristen yang sangat menekankan pemisahan antara kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam diri Kristus. Sebagai lawan dari sekolah Alexandria yang menekankan kesatuan antara keduanya. Inti dari ajaran Nestorius yang menimbulkan kontroversi adalah pandangannya mengenai Kristologi, yaitu ajaran tentang pribadi dan kodrat Yesus Kristus. Beberapa poin utama dari ajaran Nestorianisme adalah yang pertama, pemisahan dua kodrat Kristus. Nestorius menekankan bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat yang terpisah, kodrat ilahi sebagai Allah dan kodrat manusia sebagai manusia. Ia berargumen bahwa kedua kodrat ini tidak bercampur dan tidak menyatu, tetapi hidup berdampingan dalam pribadi Yesus. Yang kedua, penolakan terhadap gelar Theotokos. Nestorius menolak penggunaan gelar Theotokos, artinya pembawa Allah atau Bunda Allah, untuk Maria Ibu Yesus.
Menurutnya, Maria hanya melahirkan manusia Yesus, bukan Allah itu sendiri, sehingga lebih tepat jika Maria disebut Christotokos, artinya pembawa Kristus. Hal ini ditentang keras oleh banyak teolog, terutama dari aliran Alexandria yang melihat bahwa hal tersebut merusak kesatuan pribadi Yesus sebagai Allah dan manusia. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap campur aduk kodrat. Nestorius sangat hati-hati agar tidak mencampur adukan kodrat ilahi dan kodrat manusiawi, karena menurutnya hal ini bisa mengarah pada doktrin yang menyamakan Allah dengan manusia, atau menurunkan martabat keilahian Kristus. Lalu bagaimana reaksi gereja dan penolakan terhadap Nestorianisme? Ajaran Nestorius segera menimbulkan polemik besar dalam gereja. Salah satu tokoh utama yang menentang ajaran Nestorius adalah Cyril dari Alexandria, seorang uskup yang sangat berpengaruh dari sekolah Alexandria. Yang pertama, Konsili Efesus pada tahun 431. Konsili ini diadakan untuk mengatasi perpecahan yang disebabkan oleh ajaran Nestorius. Nestorius secara resmi dikecam dan ajarannya dinyatakan sesat oleh mayoritas uskup dalam konsili. Konsili Efesus menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tidak terpisahkan, dan bahwa Maria memang dapat disebut Theotokos karena yang dilahirkannya adalah pribadi Kristus yang juga adalah Allah. Yang kedua, pengaruh politik dan sosial. Selain alasan teologis, penolakan terhadap Nestorianisme juga melibatkan intrik politik di dalam Kekaisaran Bizantium dan antara berbagai kubu kekuasaan di gereja. Nestorius akhirnya diasingkan dan ajarannya tidak lagi diterima secara resmi dalam gereja Ortodoks dan Katolik. Baik, sekian sedikit penjelasan dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Salve.